Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada sabar. Oh, kok. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad an-nabiyil arabil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma amin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta sama-sama kita bertekad untuk mendalami, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran, yaitu melalui kajian-kajian tafsir. Nah, sekarang pertemuan kita, pertemuan yang ke-18, yaitu surah Al-Baqarah. Berarti ini ayatnya ayat 21 ya, Bu ya? Iya, Pak. 21, nah ini dia. Jadi sengaja dijarang-jarangkan ya, supaya lebih jelas ya. Sekarang mari kita baca dulu untuk satu ayat ini ya, sampai 21 ini. Bertaus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini aja dulu ya. Di sini ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kalau diterjemahkan ini, kalau ya artinya ya. Harfun nida. Iya. Fungsinya nama harfun nida. Kalau diterjemahkan apa? Wahai. Wahai. Nah, ayu. Kalian. Kalau ini wahai. Kalau ayu mana-mana. Ayu. Ini namanya istifham. Manyo barang tuh. Ayu. Jadi kalau ya, wahai. Hai, mana? Jadi kalau yang ha ini namanya perhatian. Jadi ada 3. Wahai, mana, perhatian. Jadi akhirnya terjemahkannya sudahlah, wahai gitu. Jadi kalau satu-satu, baru yang disebutkan tadi. Ya adalah huruf nida, kata seru ya. Ayu adalah istifham. Ha adalah tambih namanya. Tambih ya. Tambih itu pemberitahuan. Ya, untuk mengajak orang ya, perhatian gitu. Nah, jadi wahai, wahai. Jadi ini sebenarnya kalau ini saja pun dipakai, kalau ini annasnya ini tidak pakai alif lam. Kalau nggak ada alif lamnya di sini, misalnya yang diseru misalnya Ahmad, cukup ini aja dipakai, ya Ahmadu. Tapi kalau ini nanti pakai alif lam seperti al-lazina, al-ustad, maka dipakai. Nggak bisa, yal ustad nggak bisa, ya ayyuhal ustad. Kalau yang ini, kalau yang annasnya ini laki-laki, kalau dia perempuan, ini diganti pakai ayatuha, pakai ayah dia. Ya. Jadi ya ayatuha. Misalnya seperti nafsu di sini kan, ya ayatuhan nafsu. Kalau ini biasa. Ya ayyuhan nas. Jadi artinya sudah dapat wahai manusia. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya.
maksudnya manusia itu siapa? Nah, jadi kalau dilihat dalam tafsir Nawawi atau mungkin tafsir-tafsir yang lain, belum ada kesempatan. Cobalah Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada nanti kesempatan ke pustaka, lihat pula tafsir misalnya macam Ibnu Katsir, macam Tabari, macam siapa dulu, Said Qutb, ya macam ya. Jadi di sini yang dimaksud nasnya di sini, nas ini, baru diterangkan di sini. Yang dimaksud nas katanya, kata Pak Nawawi, ai. Ini kan ai-nya itu namanya ai tafsir. Jadi menjelaskan maksudnya katanya. Sama ini. Ya, ini dipakai kan nggak pakai ayuha lagi, cukup. Ya ahlu. Ini dipakai ahlu. Oh ini enggak. Ini karena antara dua ini dipakai ahlain. Ya ahla. Ya ahla. Jadi di atas dia. Tapi ini aturannya ke bawah. Tapi ini kan ganti baris bawahnya ke atas. Jadi dipakai di sini. Ya ahla. Ini mundur maju sedikit ya. Ya ahla. Seperti ini. Ya ahla Makkata. Ya Makkata. Jadi pengertiannya di sini, wahai penduduk Makkah. Wahai penduduk Makkah. Kalau enggak itu katanya, au atau alternatif, atau kalau di sini kan sudah pakai ya ayyuha. Karena Yahudi pakai alif lam. Sini. Karena ada alif lamnya. Jadi karena ada alif lamnya itu, maka dipakailah di sini kembali seperti ini. Jadi ya ayyuhan nas ini bisa saja ya ayyuhal yahudu. Atau ya ahla Makkata. Bagaimana itu? Itu. Lalu kita bagaimana? Nanawa di mana caranya? Jadi ini kan tafsiran dari Nawawi. Jadi kalau begini tafsirannya berarti berlaku juga untuk kita dan sampai manusia hari kiamat. Tapi kalau dilihat mula-mulanya ini adalah penduduk Makkah karena di Makkah itu tidak terima, atau ini Yahudu. Yahudu ini di mana ini? Di Makkah atau di Madinah? Madinah. Madinah. Kalau di ini, jadi dua pengertiannya situ. Jadi ya ayuhan nas, ai ya ahla Makkah, au ya ayuhal Yahud. Kalau dipakai sekarang bisa lah. Ya ahla Padang atau ya ahla Indonesia. Kan gitu pula. Tapi enggak ada di sini. Yang dibuatnya adalah Makkah dan Yahudi. Karena orang Yahudi di Makkah itu dia tidak mau ini. Nah, apa yang dipanggil orang ini? Ya ayuhan nas, hai manusia. Manusia ini siapa maksudnya? Kalau di dalam tafsir Nawawi? Penduduk Makkah dan Yahudi Madinah. Ya, penduduk Makkah dan Yahudi Madinah. Gitu ya. Nas ini adalah ini. Ahlu Makkah. Ahlu Makkah, kasih sama-sama dia. Sama kuning. Dan al-Yahudu. Yahudi, dia tidak mau yang dua itu. Jadi kalau di luar itu bagaimana? Iya juga ya di luar itu. Jadi ya ayuhan nas, baru di sini yang disuruh ini budu. Jadi ada yang membaca langsung ya ayuhan nas. Jadi alifnya ini tertulis tapi tidak dibaca. Ini ditulis tapi tidak dibaca, sama seperti Rabbik Firli. Rabbik Firli itu apa tulisannya itu? Rabbik Firli. Awak kan baca tiap hari sholat cuma. Apa tuh? Itu Firli.
Rabbi, Ighfirli. ya Rabbi sudah itu ighfirli. Cuma dibaca Rabbi ighfirli. Terus apa lagi Rabbi ighfirli? Warhamni, wajburni. Ada itu ujbur, irham, gitu ya. Ini bentuk apa ini kalau didalami bentuknya ini bentuk? Fil amar. Fil amar namanya. Fil amar itu artinya perintah ya. Apa perintahnya? Hai manusia, berarti hai penduduk Mekah, itu berkebetulan itu yang dihadapi. Hai penduduk Mekah dan hai orang Yahudi di Mekah, kamu sembahlah. Jadi mengenai masalah sembah ini jangan berselisih pula kita, kata orang nggak disembah Allah, paniknya mengaji. Pengertian sembah itu menghambakan diri, memperbudak, membuat ritual, kan gitu, macam pengertiannya. Tapi aslinya di sini adalah abadah. Ini fi'il madinya apa ini, Bapak Ibu? Ini kan fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Kalau fi'il amar itu kan hanya tasrifnya 6 yang asli fi'il amar. Misalnya kan pertama u'bud. Yang kedua Ubudani. u'bud. Jangan ubudani kata benda pula perginya. Ya. Ya, u'buda. Terus kalau banyak Ubudu. ini dia. U'budu. Kalau perempuan kasih ya perempuannya u'budi. Kalau dua u'buda sama. Kalau banyak Ubudna. udna. Kan sana awak mengaji kalau tahu tak tu. Tapi kalau lun pandai ngaji tak tu kaji orang kokonya. Awak tak ada itu kaji awak besoknya. Itu dahulu. Kalau orang gaya milenial kok tak mau deko kaji endak lah. Jangan mudo dan milenial gaya kok milenial loh. Ya jadi ini budu berarti di sini pengertiannya fil amar ya. Abadah. Kalau abadah menghambakan diri. Kalau ibadah itu penghambaannya, masdarnya itu. Kalau abid itu orangnya. Kalau ma'bud itu Allah. Tentu yang ma'bud hanya Allah, nggak ada yang lain. Ibu Didi tahunya tuh kalau Pak Haji Abud dulu. Dan di Sawalunto dulu Ibu, letakkan Ibu Janjang Abud namanya. Iya. Itu. Beliau menceritakan kawan, ialah meninggal beliau itu. Ambo diagi dulu abid aponya. Abud apa nama di abidnya. Ada ditukar di gurunya. Tak boleh abud itu nama ambo mula-mula ma'bud. Ditukar di gurunya. Kalau ma'bud tu Allah tu diganti menjadi abud jadi isim fa'il jadi. Ya, jadi sianan orang lama-lama anak-anak beliau kan banyak dokter itu. Ya, kalau di Sawah Lunto itu kalau operasi sama orang Belanda, orang makan dokter orang Belanda. Ini sedion kayaknya janjang dia pendek, janjang abud. Ya, ini bercerita kamu tuh. Ya, budu. Jadi kamu hambakanlah diri kamu, kamu perbudakkanlah diri kamu. Baru di sini pakai robba ini. Kenapa barisnya robba tidak robbu? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Maf'ul bih dari mana? Dari abud. Ubud ya, dari ubudu. Jadi wahai penduduk Makkah katanya, wahai penduduk Yahudi yang di Madinah, kalau kita tentu wahai saya, wahai saudara-saudaraku semuanya, hambakanlah dirimu. Walaupun nggak ada di sini diri, berarti terkandung ini. Jadi kalau diartikan memang sembah-sembah gini, mungkin anggapan orang gini aja ritualnya itu, sembah-sembah seperti ini. Sebenarnya intinya memang inilah, tapi itu yang sering saya sebutkan. Coba lihat nanti Al-Quran, seluruhnya banyak ayatnya nabi-nabi, rasul, tetap mengatakan wa'budullah, wa'budullah, wa'budullah. Apa sebab? Karena setelah kita lihat, kalau tidak menghambakan diri kepada Allah, pasti dia menghambakan diri kepada yang lain Allah. Kalau sudah selain dari Allah, maka nanti dia tidak stabil, tidak jujur. Kalau dia tidak stabil lagi, tentu
bergesekan dengan sesama manusia. Itulah sebabnya jadi beruntung setan yang jadi beruntung. Makanya terus terang ya sama-sama saya pun begitu juga. Maka sering saya katakan, apakah kita sudah benar-benar jadi hamba Allah? Nah, itu yang berat. Kalau sudah jadi hamba Allah, lamain manang sunya tuh. Nggak ada kalahnya lagi. Cuma itulah menjabarkan sebagai hamba Allah ini yang berusaha kita sama-sama. Bupayon sama dua mulu kan ya Pak Pet enggak? Ya guru. Iya, beliau tuh paham tuh kalau jadi hamba Allah tuh memang idola, tapi berat ya. Jadi maka dipanggil nih, wahai manusia, sembahlah oleh kamu atau hambakanlah diri kamu kepada Rabb. Di siko dikecian Rabb, ndak Allah dah. Dulu sudah saya sebutkan Rabb ini kan Robba ini masdar dari Robaba atau Robba Robban. Kalau Rob apa artinya Rob? Yang menciptakan. Yang mengatur, yang mengendalikan. Kalau Rob ini yang menjadikan awak, sudah itu yang menanggung rezeki, lado ditanggung rezeki, lado setiap lahir manusia ke muka bumi ko lado rezeki lah siap tuh. Tapi memang berusaha. Sudah itu yang mengendalikan kita, yang memutar-mutarkan. Yang memutar-mutarkan kita, maksudnya berapa umur, bagaimana kesudahannya. Jadi kita ini, dialah yang membuat seperti itu. Karena itu, perbudakkanlah dirimu kepada Rob kamu. Rob kamu di sini. Jadi maf'ul bih namanya ya, menjadi pelengkap, menjadi objek ya. Jadi perbudakkanlah diri kamu manusia kepada Rob kamu. Lalu lihat apa pula maksudnya. Maksud dari u'budu rabbakum itu diterangkan oleh Nawawi rahimahullah. Apa kata beliau? Coba takut-takut atau kira-kira bacaannya kok. Wahuduhu. Kalau satu bahasa Arab apa? Wahid. Ini nampaknya tidak, walaupun seperti ini saja tertulis oleh Pak Nawawi, maka yang apanya di sini dijadikan kata kerja ini. Kata kerja digandakan di tengah. Coba. Ini ditambah ya. Saya gandakan di tengah dulu. Ini ya. Apa itu? Wahidu. Kalau bentuk bentuk satunya apa? Wahada. Wahada. Fa'ala. Kalau dua? Wahadani. Itu kata benda. Ilmu dari. Wahada. Wahada. Kalau banyak? Wahadu. Ini dia. Cuma kalau dalam tasrif itu dikasih alif di sini. Dan ini belum ada. Ini. Belum ada ini. Seperti ini. Belum ada. Nanti kalau didekatkan dhamir sebagai maf'ulnya seperti ini, akan dhamir. Muncul dia kan? Ini dia. Maka kalau ini sudah muncul sebagai dhamir mendekat ke fi'il, maka alif banyak ini dihapuskan. Gitu jadi. Jadi kalau wahada, kalau wahid kan satu. Kalau wahada menyatukan. Disatukan. Jadi sebenarnya kita ini itu aja tuh bagaimana menyatukan prinsip kita bahwa Tuhan tidak ada yang lain kecuali Allah. Itu bias itu. Jadi tergantung ba'ana wa ngicen kadang-kadang na ado na lain na berkuasa Tuhan Allah, tapi masih kambang pengana itu. Masih bias ya, masih apa ya, enggak kuat.
Ya, itu makanya dibuat la ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah, tidak ada la ilaha illallah itu sebenarnya kan tidak ada. Kalau orang kan langsung aja lah, tidak ada yang diibadahi, itu formal banget. Coba di dalam mana? Tidak ada yang saya risaukan, tidak ada yang didolakan, tidak ada yang saya rusuhkan, tidak ada yang masuk di hati saya, satu pun tidak ada, kecuali Allah. Itu sebenarnya. Cuma kalau diartikan la ilaha illallah gitu aja, ya enggak dalam lah dia. Jadi kamu satukanlah. Jadi malah ini mungkin apa ini lagi, bukan kalau ini kan fi'il amar, salah juga kita tadi itu. Ini kan fi'il amar. Ya. Ini fi'il amar juga ini. Oh. Enggak fi'il madi nih. Wah. Fi'il amar dari wahada itu apa? Coba. Wahada. Kalau membuat fi'il amar, wahada kan tuwahidu. Sudah itu diapakan, Pak? Diapakan lagi ibu lah. Hilangkan tanya. Dihilangkan tanya. Terus bisa dibaca apa tidak? Bisa. Bisa. Kan tadi tuwahidu. Bisa dibaca wahidu. Dimatikan apanya? Dimatikan belakang wahid. Ini. Jadi kita salah tadi itu. Ke fi'il madi nya. Jadi tasrifnya yang 6 apa itu? Wahid. Terus apa lagi? Wahidah. Fi'il amar itu tasrifnya gitu. Wahid, wahida. Terus apa lagi? Wahidu. Ini dia. Ya biasa tuh. Ambos lah kadang-kadang pacoknya salah. Namanya ada yang sempurna orang dah. Jadi ini. Jadi wahid. Wahiduhu. Sama itu. Orang dia menafsir kok. Berarti ini itu juga ini. Wahidu gitu. Jadi ini wahiduhu sama dengan u'budu. Cuma di sini maf'ulnya itu rob. Kalau di sini hu ini pengganti dari rob. Kemudian lebih sempurnanya dikasihnya ini. Apa bacanya ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Bil ibadati. Ya betul. Bil ibadati. Jadi lengkaplah sudah kalau begini dibuatnya itu. Bil ibadati. Berarti u'budu rabbakum, sembahlah atau hambakanlah diri kamu kepada Rabb kamu, maksudnya satukanlah Rabb itu dalam beribadah. Hidup ini kan ibadah ini semuanya. Selain ibadah mahdah itu kan sholat, puasa, zakat, haji. Ini enggak dalam hari-hari, jadi supir, jadi pegawai, jadi semuanya. Ya, jadi kalau begitu ini menjelaskannya. Jadi wahai orang Yahudi Madinah, wahai orang penduduk Makkah, karena itu yang skop yang dulu. Sekarang kan sudah dunia, sudah ya karena sudah diluaskannya. Ya. Jadi dipakai di situ apanya? Perhambakan. Inilah yang perlu kita dalami. Jadi apapun pekerjaan yang sifatnya tetap bil ibadah. Kalau sudah berkaitan dengan ibadah, sudah bisa memilah-milah itu. Misalnya berdagang ibadah, mengajar ibadah, ke kantor ibadah, mencuri jangan. Ya itu makanya ada saya baca ceritanya siapa yang menyebar Islam Syekh Burhanuddin ya. Dia ya di Periaman. Ya, dia aslinya kan orang Periangan itu. Periangan. Periangan Padang Panjang. Iya. Bacalah sejarahnya. Terus dia mengajari orang
baca bismillah. Sebenarnya itu kan memberi benteng. Kalau berjudi Bapak, berjudi tentu enggak bismillah lah. Menyabung ayam, Anda. Jadi itu maka begitu. Beribadah. Jadi kalau berjalan ibadah, melihat ibadah, semuanya lah. Itu makanya itu. U'budu rabbakum. Jadikanlah diri kamu itu sebagai hamba atau perbudak diri kepada Rabb. Jadi semuanya ibadah. Apa gunanya? Kalau sudah jadi ibadah, pertama pekerjaan itu baik. Yang kedua, tidak membuat gesekan-gesekan atau perpecahan di tengah masyarakat. Ya, pahim tunna. Sama tuh ambo ngaji juga kok sama-sama. Jadi makin terasa dia waktu. Jadi hai manusia, iko kan ceritanya maka kini awak buat ke diri awak. Wahai Pak Damani, wahai Pak Bet, cubalah pembudaan diriku kepada menjadikan awak dan merasaki awak dalam segala hidup. Jadi sehingga memang terasa sanang. Tapi itulah teori lah dapat. Sekali-sekali rusuh ya. Pak Tommy, teori lah dapat Pak Tommy. Dan kurang apanya lah? Praktek. Prakteknya. Kurang biasa. Ya. Kurang biasa. Oh, kurang biasa. Boleh kurang biasa, boleh kurang biasa, dia biasa. Ya, boleh lah. Jadi kadang-kadang kalau berangkit itu kama kini Pak pai makan kepala lauk. Lai ibadah. Kalau melakukan selera lah senang kan. Kalau lauk nak ibadah lah bro. Jadi ibadah itu maksud awak tu. Misalnya kan dibuka pintu awak kepai kama kini Pak, awak bertanya ke diri awak, pai maja. Lai karena Allah tu lai Allah tu jalan. Jadi itu maksud ayatku. Jadi kalau oranglah karena ibadah, karena menghambakan diri kepada Allah, pertama kerja itu ikhlas. Sudah itu yang kedua, awak pun dah kalau sesuai dengan yang diharapkan, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa alhamdulillahnya? Jadi tekan apa? Misalnya awak ada harapan pai berjalan, sudah itu sesuai jadi maksud. Dibacalah alhamdulillah allazi ala tatimah itu. Bolehlah alhamdulillah penuh sempurna yang diharapkan. Rupanya enggak sempurna dah. Alhamdulillah juga tuh. Alhamdulillah apa namanya? Ya lupa ya, alhamdulillah. Pokoknya buat bahasa Indonesia. Alhamdulillah apa adanya. Itu maka orang sakit ditanya, bah kini keadaannya, alhamdulillah. Dah. Mau mana anak aku coba tanya bah kini, alhamdulillah. Ya lumayan kaji. Walaupun sakit, alhamdulillah baru kan. Jadi itu namanya alhamdulillah ala kulli hal ya. Menurut apa adanya itu sebenarnya. Nah, ya ala kulli hal tentu menurut apa adanya. Bah kini Pak gali harikonya. Rupa jo Bali nak ada dah. Jadi bacanya jo alhamdulillah ala kulli hal ya. Begitu cara ya. Makanya kalau ngerti orang bahasa Arab murah aja. Iku kan dirubah ke bahasa Arab saja. Ya. Terus diteruskan lagi. Ku anak kalimat ya, anak kalimat. Ba'a mangku awak mesti memperbudak diri kepada Rabb. Ini dia. Maka Pak Nawawi pun sebenarnya membuat itu kan sudah menurut pengalamannya juga sudah tinggi juga pengalamannya. Nah ini buktinya. Kenapa disembah? Di sini disebutkan allazi yang dikasih anak kalimat Allah yang bagaimana yang diperbudak diri kita kepadanya. Dibuat di sini. Allazi khalaqakum. Allah berarti allazi ini balik ke Allah yang telah menjadikan dia ini khalaqa.
yang telah menjadikan dia, dijadikannya kum, Kalian. kalian. Cuma itulah kadang-kadang nak terfikir dia. Cuma kau dalam rumus-rumus nana mau pelajari itu mana lebih kanai hati atau berkesan hati awak kepada awak di dunia sesama manusia di dunia aku daripada kepada tukang jadian. Masih sesama manusia yang berkesan. Itu. Banyak kepada manusia. Itulah banyak. Kalau ada orang baik ke awak, awak kicauan sampai kematian pun tak lupa tu. Itu hebatnya Pak Tuan. Tersinggung oleh Tuhan Allah kalau kamu tersinggung. Iku yo kelera bana orang. Nana den tio. Aden tio arinan mai apunya ndak apa tu. Tapi kalau ditanya ke orang tu, hebat cara tu apa ngecek kok begitu. Nak tekan apa? Oh lain. Capek lagi. Jadi yang maunya mengecek begitu. Bah kini Pak Syanu tunya. Itulah Allah lah membukakan hatinya. Baru jadi dia tetap ya sama-sama tu ambo begitu ya jangan kita ustaz tu hebat enggak sama kaji. Ya. Jadi di sini yang telah menjadikan kamu diuraikan dalam tafsir nasaman. Ini menjadi hal dibuatnya. Pertalian. Ini pertalian artinya dari nutfah. Kalau maklum awak dari nutfah ya. Dari setitik mani. Jadi pertalian awak dari sini. Nah itu mengko awak kana-kana anda takana lah itu dong. Nan takana dan lain-lain. Kurang berkesan hati awak. Nan takana dia awak nan lain loh. Nan lah menjadikan awak takahku jadi orang dan takana dia itu mengko hambakanlah dirimu. Jadi perbudakkanlah dirimu kepada Rabb. Dia telah menjadikan atau menciptakan kamu pertaliannya dari nutfah. Dari nutfah. Ya. Alhamdulillah. Keluar. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdiakumullah. Kesudahan enggak berhenti-berhenti lah ya. Jangan menjawab. Lah, selain daripada kamu dijadikan, saya lihatlah di situ. Wallazina min qablikum. Wallazina min qablikum ya. Kita turunkan aja ini supaya ke bawah dia semuanya. Wallazina min qablikum. Dan orang-orang di sini banyak orang-orang. Kalau di sini kan dia ke Allah. Selain daripada kamu dijadikan dan orang-orang sebelum kamu. Coba takok. Kira-kira maksudnya mangko dikaitkan sebelum kamu kok. Bukan kamu saja yang disuruh kan awak tadinya. Sembahlah, hambakanlah diri kepada Tuhan kamu. Terus dibuat anak kalimatnya. Lai tahu kalian bahasanya menjadikan kamu. Terus disambung pula. Dan orang sebelum kamu. Gunanya itu dibuat orang sebelum kamu. Coba saya bisa jawab. Orang sebelum kamu tu banyak je ya Ika. Orang dahulu begitu juga. Apanya? Tangkanya. Enggak kesinan payahnya dong. Ya payah mengaji gue ya. Coba ulang balik. Hambakanlah diri kamu, perbudaklah diri kepada Rabb kamu. Baru dia anak kalimat untuk memperkuatnya. Bamang kok awak mesti memperbudak kayaknya kok budak kanan lain banyak. Enggak pantas sebab dijelaskan yang telah menjadikan kamu. Kejadian kalian dulu. Jadi supaya orang ini betul-betul jadi hamba Allah. Itu disambung lagi. Dan orang-orang sebelum kamu. Kira-kira maksudnya itu. Orang sebelum kamu tu Allah juga menjadikan. Gunanya? Tiru dah. Sebenarnya enggak tiru dia awak. Jadi
Bukan kamu saja, tapi orang sebelum kamu. Jadi keberadaan kamu, itu painya. Ya, keberadaan kamu ini kan pertalian dari orang dulu. Awak kan tidak dibuat baru doh. Pertalian itu saja. Itu mangkon nasam di sabik kuah. Jadi apa lagi? Dan selain itu maksudnya, oh jadi orang dulu, jadi siapapun biarpun dahulu biarpun belakangan selanjutnya tetap juga Allah yang membuat. Karena itu orang dulu itu pun ada kaitan dengan awak. Sudah itu. Di situ malah bisa awak pahami doh. Kalau begitu maka awak tidak bisa maksudnya membanggakan diri sendiri. Ya bentuk awak kinilah mengko bentuk ambo lompamu, mengko bisa mengaji kan dia ada guru ambo dulu. Kalau nak pandai kan betul. Sudah itu alun lain-lain. Misalnya taruhlah misalnya awak melahirkan, misalnya dilahirkan di ibu awak, terpaksa orang di jagoan sebelah rumah. Kalau dulu tekanan mau pergi ke rumah dukun tuh apa ya? Kalau kini lah apa. Tapi ada anak dokter kini, ya kan bukan dia hitung-hitung PT dah. Maka acak berkecaan kalau naik oto kesangka bayi berapa ongkos sekian. Alah tulah den bayi ongkos masa mana yo. Ndak tak bayi itu sebenarnya. Matonya lah tabulala, sarapnya apa? Membawa oto tuh. Jadi ada kaitan sebelum kamu gitu juga. Ya. Ya. Maksudnya jadi kalaulah seperti itu mengaji, misalnya paham orang dulu, berarti kan awak tidak gaduh-gaduh lah itu. Jadi orang awak dulu sebelum kemudian awak kejual rupanya yo. Berarti awak dan sana. Rupanya tidak tekana itu. Balik kaji beko mengenai setan. Itu mangko setan juga mana. Makanya sehingga tidak engkau temukan hambamu la aghwiyannahum ajma'in, akan kugoda mereka semua sehingga tidak engkau menemukan mereka. Kata Allah itu urusan ado disebutnya pula illa apa? Ayo ibu lakarang. Illa min ibadikal mukhlasin. Itu ambo menariknya ambo ayat itu. Ada orang yang kugoda semuanya kata iblis. Tapi ada yang tidak bisa kugoda itulah orang mukhlasin. Bukan mukhlis ya, mukhlas. Mukhlas. Isim tuh, sim fa'il sim maf'ul. Itu maf'ul. Sim maf'ul. Kalau sim fa'ilnya mukhlis. Mukhlis. Orang yang ikhlas. Kalau mukhlas yang sudah dipelihara. Ya sudah berhasil ikhlas. Yang sudah dipelihara oleh Allah. Jadi mudah-mudahan awak bisa berdoa awak, Allahumma ja'alna min ibadikal. Allahumma ja'alni, boleh ja'alna boleh. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Jadikanlah aku sebagai hambamu yang dipelihara. Jadi engkau melihara. Jadi bangsa hidup Pak Haji Mang dekat haluan tu kalau mengaji ya tunggunya betul. Lah ya ada orang ustaz lain ya. Amor rasa ndak ada lain, jangan putus asa. Aduh, bisa waktunya. Memang nabi-nabi, tapi kan awak mengikut nabi, bukan jadi nabi deh, mengikut ya. Nah, sini jadi pengertiannya di sini maksudnya ansya'a. Jadi ansya'a ini khalaqa. Dikasihnya di sini jadi ansya'a sama khalaqa ini. Fi'il madi juga. Telah mengadakan atau membuat dianya Allah, dibuatnya, maksud membuat ini dari nutfah jadi orang. Kan hebat tuh. Ada proses. Kalau ayam begitu ya tuh mah, pokoknya begitu nampaknya. Lah ya ada orang dan langsung sekali misalnya, bukan maksudnya ndak lewat nutfah dah atau sejenisnya. Cloning. Cloningnya, ya di cloningnya kan lewat itu.
Iya kan masih enggak maksudnya menjelma jadi orang langsung. Makanya bukitian awak nak lahir dari batuang batang pisang dah. Jadi melihat prosesnya itu mestinya aku adalah hamba, aku adalah hamba. Kesini tujuannya sebenarnya. Jadi kalau aku hambamu berarti tidak ada kesombongan, tidak ada ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun gitu. Ya. Jadi menjadikan kamu walam yakun syai'a di sini ada sedikit dan belum pernah ada sedikit pun. Belum pernah ada di sini artikan belum atau tidak ada dianya kejadian itu syai'an. Abang ko syai'an ko Ibu Didi jawab coba. Bang ko syai'an. Ada yang kuno. Ada iya, yang Pak kuno. Ada yang kuno. Kalau begitu, apanya isimnya atau pokok kalimatnya? Ya, payah cari kan? Karena kalau dibuat di siko dia. Berarti mungkin nasamahku ke situ payah. Jadi padahal belum ada nasam itu sedikit pun. Artinya bahan jadi. Tapi kalau di dalam-dalami sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendalam-dalam itu supaya jadi hamba, jadi hamba Allah ya, jadi lebih tulen jadi hambanya. Kalau awak membuat kue misalnya membuat randang lah, populer. Kalau membuat randang kok lah ada bahan sebelumnya apa lu? Allah ya. Kalau membuat pabrik semen lah ada bahan sebelumnya. Ada ya. Ada. Cuma akhirnya berubah. Kalau orang bah dari ndak ada ke ada. ya memang begitu. yo Sebelum ada Ibu Didi memanglah ada dulu apa lu? Tuh. Itu kalau kuliah pemikiran begitu tuh. Tapi itulah makanya akhirnya awak terpikir-pikir iubana. Abang itu cuma bagi orang yang nak mau pikir sudahlah jangan dipikirin itu. Nangka dipikirin bagaleh kalaku kan itu. Ba pungguang nangka basao baru nangka kenyang itu saja. Ya itu alalai kalau itunya. Kalau awak terlalu panjang pikiran mungkin mati di pikiran puluh ya. Nah itu maksudnya sini makanya disebutkan makanya dibuat gunanya berpikir-pikir seperti itu. Ini tujuannya la'allakum. Ini la'alla apa namanya huruf alun berajalai. Pak Bet mungkinlah itu belajar. Huruf apa namanya memang masuk subjek pendidikan tapi lah ada namanya huruf taraji namanya. Rijak harapan kan taraji. Huruf taraji. Kan hurufku banyak. Kalau inna anna taukid. Kalau ka'anna tasbih. Kalau laita tamani. Kan kalau bahasa Indonesia ada jadi angan-angan, ada jadi penegas, aku jadi harapan. Aku pun kadang-kadang mau dengar, kadang-kadang orang batangkayo. Kalau Allah mengizinkan enggak mudah-mudahan deh. Allah tentu ya enggak. Cuma aplikasi untuk awak. La'allakum tattaqun, semoga atau mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Allah pasti manusia aku takwa. Kalau Allah tentu ya mengizinkan bahwa ayatku pasti kamu bertakwa. Tapi setelah dicubukan ke manusia, baulah. Jadi itu maka di sini namanya tarajiyah. Jadi itu makanya membuat orang bertakwa itu di sini sudah digambarkan bahwa orang bisa bertakwa itu kalau menggunakan pikiran, akal pikiran, pengetahuan sedalam-dalamnya tapi tidak curang. Pasti nanti mengakui itu. Rupanya ada yang maha kuasa.
Kalau laba itu panganawa dima pun baso adonan berkuasa dalam diri awak, berarti ndak larut lai dan menjadi kerinduan lai. Kerinduan batamu samo inyo sabana batamu yo terima dengan kekuasaan. Jadi kalau begitu menjadi obatlah Al-Qur'an karena diajarinya paham gitu. Maka jadi budak Allah lah kamu, betul-betul jadi budak Allah. Enggak kamu percaya, coba gunakan akal pikiranmu bagaimana dulu kamu bisa menjadi seperti ini, menjadi seperti ini, kan itu. Lalu terasa itu, oh iya mah, keluarlah kecek dan subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu kan ucapan-ucapan lain. Astagfirullah, banyak diucapkan karena sudah digambarkan di sini allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Cuma kurang orang tak pikir orang kadang-kadang yaitu bagi yang belum terlatih, sedangkan bagi yang sudah terlatih pun kata Pak Tommy tadi tidak terbiasa ya, selain terbiasa dibiasakan, dihabitkan. Memang membiasakan itu adalah latihan itu. Maka ada pepatah entah hadis dah lupa, matan nasu alal ma'ais, matan nasu alal ma'ais, mati manusia itu di atas Kebiasaannya. Ya, kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan baik, alhamdulillah. Kalau kebiasaan tidak baik, jangan robah ya. Nah di sini berujung lain la'allakum tattaqun. Jadi kum juga semuanya. Di sini mulai nasnya umum, sudah itu budu, sudah kum, rabbukum, sudah itu ini khalaqakum, sudah itu min qablikum, la'allakum tattaqun. Kamu semua ini. Jadi kalau kamu berarti kan memang langsung ayat 21. Ini ai tafsir satu lagi ya. Maksudnya apa? Likai ya. Ada ingat namanya lam kai atau huruf kai. Kai ini artinya supaya. Kalau bahasa Inggris Ibu in order. In order. Kalau Ibu. In order. Jadi ambo dulu yo terasa dah tuh. Kalau ada orang mengatakan siapa yang sudah bisa mengerti tata bahasa Inggris, murah bahasa Arab. Gitu ya. Sudah disebutkan orang dulu tuh. Yang terasa dia. Jadi nampaknya begitu. Satu bahasa jangan ke bahasa Inggris. Jadi satu ilmu yang mirip kalau sudah kita kuasai itu mudah. Makanya kalau orang-orang ahli engineering misalnya, ahlinya mesin diesel, beko ke Chevrolet tuh tahunya kok beda style, itu kok beda style. Nya nam parah ndak ada ahli cielah, aku nan susah. Ahli makan. Ya. Kalau ahlinya membuat satu ilmu, itu membuka itu. Misalnya ahli membuat kue kuah. Beko kue-kue berikut tahunnya, kue rasionya. Seketek kilo. Maka pandai orang kalau jantung manusia kuah, jantung kodok merdeka. Kalau jantung rangi merdeka. Tahu sekali. Jadi bahasa aku itu loh. Sianan lah pandai bahasa Arab ini, pindahnya ke bahasa lainnya tahunya. Oh merdeka. Jadi modalnya cie. Matangan cie lo ya. Jadi supaya tatakuna itu maka di sini aslinya tatakuna karena dalam kai jadi agar samar itu supaya bertakwa kamu. Supaya takut boleh. Supaya takut kamu akan celaan. Likai tatakus sakata wal azab. Takut kita menderita. Jadi sebenarnya murah memahami azab punya. Jangan di azab di akhirat, di azab dunia Allah tahu. Kalau orang tidak jujur, kan iko isi ayatku kan supaya menghambakan diri kepada Allah supaya jadi orang elok. Kalau lah jadi elok supaya kamu jadi orang bertakwa. Kalau orang elok kan tidak ada masalah di dalam hidup. Senayan cari. Senayan. Tapi kalau lah macam-macam kerja, akanlah berarti lah meracuni diri.
Mulai takwi, mulai cameh. Alun sampai ke akhirat lah itu. Di dunia saja mulai ndak alamat perasaan. Ikon tak. Jadi tahu lah tahu. Jadi ini supaya kau takutlah kepada siksaan. Ini siksaan, ini marah. Jadi sebenarnya itu membuat pola kita baik ya. Dengan bagaimana caranya? Biibadatihi, dengan menghambakan diri atau beribadah kepadanya. Jadi dengan kita jadi memperbudak diri, aku ini adalah budak Allah. Apakah yang mahdah, ibadah-ibadah, ataupun ada aktivitas sehari-hari, berarti sudah bagus. Akhirnya menjadi orang takwa. Terus di sini ditutup wala'allah, supaya agar li'itma'. Coba takok ke ibu. Itma' itu kira-kira aslinya itu. Itma'an. Ya tamak. Tamak. Jadi kalau tamak supaya ketamakan. Jadi tamak awak jadi hambanya. Jadi tamak jadi budaknya Allah. Lakinnal karim ar-rahim, akan tetapi sangat sayang, sangat mulia dan sayang apabila atma'a, apabila tamak ajri diperlakukan atau dilewati. Ajri itu kan lewat dengan ketamakannya itu. Ketamakannya itu adalah pada tempat lewat janji. Janji yang sudah diputuskan. Maksudnya kata Allah, jadi budakku lah, hembakanlah diri kepadaku. Kalau kita tetap berjalan di menjadi budaknya, itu maka di sini panjang palihaza, oleh karena itu sebab itulah sebab dipakai la'alla itu. Ini menguraikan bahasanya Pak Nawawi Koma. Kenapa dipakai la'alla? Itu maka sebabnya supaya kamu harap, sangat penuh harapan kalau kita sudah tamak untuk jadi hamba Allah, ada harapan menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu makanya bermacam definisi para ulama yang takwa itu. Maka kalau Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, 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 berarti pengertiannya sangat penuh kesadaran. Jadi tidak merugikan orang lain, tidak banyak penafsir penjelas ada tapi tabarah, cobalah. Jadi nggak perlu pula kita yang takwa ini mesti begini, nggak gitu. Pokoknya memelihara diri jadi hamba Allah sudah. Itu maka dibuat la'alla itu fi kalamillahi ta'ala. Pada kalam Allah Ta'ala, bimakna kai. Jadi makna kai dibuat ya. Bimakna kai. Ini apa ini? Ini ke bawah lagi nih. Tinggal. Bimakna kai. Jadi dibuat ini, kenapa dibuat la'alla ini? Supaya harapan seseorang itu membiasakan ketamakannya sebagai hamba Allah. Jadi kalau sadar jadi hamba Allah, selain dari ibadah mahdah, pemikiran yang disadarkan sebenarnya. Baik itu kira-kira. Ya ibadah itu gunanya. Jadi beribadah gitu, bangun, berwudu, ibadah supaya ada kesadaran. Nanti lama-lama. Tapi itulah. Jadi itu yang syariat sama hakikat itu dipakai. Jadi jangan nanti aku sadar kepada Allah enggak sholat. Jangan begitu. Sholat. Jangan pula nanti sholat tapi kesadaran kepada Allah kurang pula. Jadi dipadukan. Jadi pelajaran kita sampai di sini saja. Ini ada nikmat suara yang agak habis ya. Ini sudah lumayan juga lah. Ya, pokoknya lah ya bisa digari-garian tuh. Ya. Jadi ini pelajaran kita coba kita baca pakai nyanyi boleh, pakai iraman ini ambu di batu sangka bisa lah. Ya kalau kayak kau baca Quran, aduh baca ya ayyuhal nasu budu, ya macam-macam cara baca, tapi tekan ada yang itu. Kalau mengartilah ini kok kawaidnya kok sanang, tapi kok ya lumayan juga lah. Mau sampai baca Quran lah lumayan.
terbatas-batas, lumayan tuh ya. Boleh. Boleh semuanya. Malah ada orang megang-megang Quran aja boleh. Boleh. Ada nampak dia bu, nyola saki nampak dia bu tu, ndak lape Quran ketek tu di tangannya itu, tak aku. Ya biarlah, lado penganan. Tapi itu kan usaha-usaha. Di awak kini awak pelajari mana sudah dipelajari pun kadang-kadang tak masuk apa itu. Lah dipikiran begitu. Jadi bermohon awak ke Allah. Coba baca ya ayuhan nas ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Awak tu jangan kau orang tu lebih jangan kawak lo. Terus apa lagi? Allazi khalaqakum. Kalau ibaratnya siapa bisa membuatnya itu? Yang telah menjadikan aku. Ayo berlomba. Betul. Allazi khalaqani. Itu. Ada siapa novel suara ya yang pertama. Ya novel tadi novel. Ricky. Ricky. Apa tuh kalau menjadikan aku? Khalaqani. Allazi khalaqani. Pakai nun apa tuh? Nunnya? Nun terapo. Nun lil wikayah. Ya nun terapo itu untuk capek sementara. Masuk anak-anak baru itu. Kinilah ndak kambiang kan. Kalau pandai membedakan kok zebra, kok kudo, kok rusuh. Lah, jadi Allah jahalakum. Sudah itu wallazina min qablikum. Coba. Sebelum aku coba buat. Dan orang sebelum aku. Wallazina min qabli. Qabliya. Min qabli. Ya. Qabli. Ya. Tapi jangan kecian pula mbak Ustaz menuka-nuka Quran mah. Jangan begitu pula. Ya. Awakku supaya memperluas wawasan lihat ayatnya. Jadi itu makanya kalau sadar awak tentang kejenawaan ini la'allakum tattaqun. Kalau semoga saya menjadi orang bertakwa, Bang. La'allani. Kalau la'alla enggak pakai ni dah. Low battery. Please charge. La'alli. Ya, la'alli. Sudah? La'alli. Tattaqi. Apa fi'il mudhari'nya aku ko? Itu kan tattaquna. Ya. Tattaqu. Ya. Tattakuna. Tattakunani tattakuna. Kalau aku At-taku. Kalau kami Nattaku. itu gunung bahasa Arab itu. Ilahuna faqat beri berdoa Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jalan. Ya, syukran. Allahumma hawin alayya bisafarina.